Mengapa dosa dibiarkan? Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sifat dan hukumnya adalah kasih. Hal itu senantiasa demikian dan akan selalu demikian. Yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia dan yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang perjalanannya berabad-abad, tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yesaya 57 ayat 15, Habakuk 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pernyataan kuasanya dalam hal menciptakan adalah suatu pernyataan kasih yang tidak terbatas. Pemerintahan Tuhan mencakup kelimpahan berkat kepada semua makhluk ciptaannya. Pemazmur berkata, "Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan yang kudus Israel." Mazmur 89 ayat 14 sampai 19. Sejarah pertarungan yang hebat antara yang baik dan yang jahat dari sejak mula pertama di surga sampai ke akhir pemberontakan dan dihapuskannya dosa adalah juga satu pernyataan kasih Tuhan yang tidak berubah. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kristus, Firman itu, Anak Tuhan yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Tuhan. Namanya disebut orang Penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Dan anak Tuhan itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22, 23, 29, dan 30. Tuhan Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk surga, karena di dalam Dialah sudah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bermandikan cahaya, yang senantiasa terpancar dari hadirat-Nya, dan dengan sayapnya terbang cepat untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tetapi anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, gambar wujud Tuhan,
cahaya kemuliaan Tuhan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, memegang pemerintahan di atas semuanya. Ibrani 1 ayat 3. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula adalah tempat bait sucinya. Yeremia 17 ayat 12. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 8. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mazmur 96 ayat 6. Kasih dan kesetiaan berjalan di depannya. Mazmur 89 ayat 14. Hukum kasih adalah dasar pemerintahan Tuhan. Kebahagiaan semua makhluk yang berpikir bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa, dan kepada semua Ia telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Selama semua makhluk ciptaan menyatakan kesetiaan yang penuh kasih, maka terdapatlah keselarasan yang sempurna di seluruh alam semesta. Segenap penduduk sorga bergembira memenuhi tujuan khalik mereka. Mereka suka memantulkan kemuliaannya dan menyatakan pujiannya. Dan sementara kasih kepada Tuhan adalah yang terutama, lalu kasih satu dengan yang lain bersifat tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Di sana tidak ada nada yang sumbang yang mengganggu keselarasan alam semesta. Tetapi suatu perubahan telah terjadi terhadap keadaan yang berbahagia ini. Ada satu makhluk yang telah menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Dosa berawal dari dia yang setingkat lebih rendah dari Kristus dan yang paling dihormati oleh Tuhan dan yang tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan di antara penduduk surga. Lucifer, bintang fajar, adalah yang terutama dari antara kerubium suci tak bernoda. Ia berdiri di hadirat khalik yang agung, dan cahaya yang menyelubungi Tuhan yang kekal itu terpancar kepadanya. Beginilah firman Tuhan Elohim, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Tuhan, penuh segala batu permata yang berharga. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Tuhan engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Yehezkiel 28 ayat 12-15. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan keinginan untuk meninggikan diri. Kitab suci berkata, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13 ayat 14. Sekalipun segenap kemuliaannya itu berasal dari Tuhan, malaikat yang berkuasa ini merasa bahwa itu datang dari dalam dirinya sendiri. Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi khalik saja.
Gantinya berusaha agar menjadikan Tuhan terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan kepada dirinya sendiri. Mereka ingin akan kemuliaan yang Bapa telah tanamkan di dalam anaknya. Pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Sekarang, keselarasan yang sempurna di dalam surga telah dirusak. Kecenderungan Lucifer untuk melayani diri gantinya melayani Khaliknya telah menimbulkan perasaan cemas di antara mereka yang berpendirian bahwa kemuliaan Tuhan haruslah yang terutama. Di dalam persidangan surga, malaikat-malaikat mencoba untuk meyakinkan Lucifer. Anak Tuhan menyatakan kepadanya kebesaran, kebajikan, dan keadilan Khalik itu, dan juga sifat hukumnya yang kekal dan suci. Tuhan sendiri telah menetapkan peraturan di surga, dan dengan berpaling daripadanya, Lucifer tidak menghormati penciptanya dan membawa kehancuran kepada dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan di dalam rahmat dan kasih yang tidak terbatas itu hanyalah membangkitkan suatu roh perlawanan. Lucifer membiarkan rasa cemburunya terhadap Kristus merajalela dan ia menjadi lebih nekat lagi. Untuk menyanggah kekuasaan anak Tuhan yang juga berarti menantang kebijaksanaan serta kasih Khalik itu telah menjadi tujuan pemimpin malaikat ini. Untuk maksud inilah ia yang setingkat saja lebih rendah daripada Kristus, tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, telah mencurahkan segenap daya pemikirannya. Tetapi ia yang menghendaki kebebasan berpikir dari semua makhluknya, tidak membiarkan seorang pun tanpa amaran terhadap tipu daya yang menyesatkan, oleh mana pemberontakan berusaha membenarkan dirinya. Sebelum pertarungan besar itu terbuka, semua harus sudah memiliki pengertian yang jelas akan kehendak Dia yang hikmat dan kebijaksanaannya merupakan sumber segala kebahagiaan mereka. Raja alam semesta memanggil segenap penduduk surga agar di hadapan mereka ia dapat menetapkan kedudukan yang sebenarnya daripada anaknya dan menunjukkan hubungan yang ada antara Dia dengan semua makhluk ciptaannya. Anak Tuhan ikut serta dalam pemerintahan Bapa, dan kemuliaan Tuhan yang kekal menyelubungi keduanya. Di sekeliling tahta Tuhan berhimpun malaikat-malaikat yang tiada terhitung banyaknya, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wahyu 5 ayat 11. Malaikat-malaikat yang tertinggi sebagai pelayan dan bawahan bersukacita di dalam terang yang terpancar kepada mereka dari hadirat ilahi. Di hadapan perhimpunan penghuni surga itu, Raja mengumumkan bahwa tiada satu pun kecuali Kristus, Anak Tuhan yang tunggal itu, dapat ikut serta dalam maksud-maksudnya, dan kepada Dia diberikan kuasa untuk melaksanakan kehendak-Nya. Anak Tuhan telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan segenap penduduk surga, dan kepada Dia sebagaimana kepada Tuhan, hormat dan kesetiaan harus dinyatakan. Kristus tetap menggunakan kuasa ilahi dalam menciptakan bumi dan penghuninya. Tetapi di dalam semuanya itu, ia tidak berusaha mencari kuasa dan kemuliaan bagi dirinya, sehingga bertentangan dengan rencana Tuhan, dan ia mengutamakan kemuliaan Bapa serta melaksanakan maksud-maksudnya yang penuh kasih dan kebajikan. Malaikat-malaikat dengan penuh kesukaan mengakui pemerintahan Kristus dan menyembah sujud di hadapannya, serta menyatakan hormat dan kasih mereka. Lucifer sujud bersama mereka, tetapi di dalam hatinya terdapat suatu pergumulan hebat yang aneh. Kebenaran, keadilan, dan kesetiaan bergumul melawan iri hati dan cemburu. Pengaruh malaikat-malaikat suci
untuk sementara waktu kelihatannya membawa dia kembali bersama mereka. Apabila lagu-lagu pujian dinyanyikan dengan alunan yang merdu, menggema oleh ribuan suara yang riang gembira, roh jahat itu kelihatannya hilang lenyap. Kasih yang tak terkatakan mengharukan segenap hatinya. Jiwanya terpaut kepada keselarasan dengan malaikat-malaikat yang tiada berdosa, dan kasih kepada Bapa dan Anak. Tetapi lagi-lagi ia dipenuhi oleh kesombongan akan kemuliaan dirinya. Keinginannya untuk memerintah timbul kembali, dan kecemburuan terhadap Kristus sekali lagi dimanjakan. Kehormatan yang tinggi yang sudah diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai pemberian Tuhan yang istimewa, dan oleh sebab itu tidak ada rasa terima kasih kepada Khaliknya. Ia merasa angkuh dengan kemuliaan serta kehormatan yang ada padanya, dan ingin menjadi setara dengan Tuhan. Ia dikasihi serta dihormati oleh penghuni surga. Malaikat-malaikat merasa senang untuk melaksanakan perintahnya, dan ia dipenuhi oleh hikmat dan kemuliaan yang melebihi semuanya. Tetapi anak Tuhan itu ditinggikan lebih daripadanya, menjadi satu di dalam kuasa dan wewenang dengan Bapa. Ia mengambil bagian di dalam permusyawaratan dengan Bapa, sedangkan Lucifer tidak turut serta dalam menetapkan maksud-maksud Tuhan. Mengapa? Tanya malaikat yang berkuasa ini. Kristus harus memegang pemerintahan. Mengapa ia dihormati lebih daripada Lucifer? Sambil meninggalkan tempatnya yang berada di hadirat Tuhan Bapa, Lucifer pergi menyebarluaskan ketidakpastian di kalangan malaikat-malaikat. Ia bekerja dengan tersembunyi dan untuk sementara waktu menutupi maksud yang sebenarnya dengan berpura-pura hormat kepada Tuhan. Ia mulai menanamkan kebimbangan akan hukum yang memerintah makhluk-makhluk surga, dengan mengatakan bahwa sekalipun hukum diperlukan oleh penduduk dunia, malaikat-malaikat yang lebih mulia tidak memerlukan peraturan-peraturan seperti itu, karena kebijaksanaan mereka sendiri sudah merupakan penuntun yang cukup. Mereka bukanlah makhluk-makhluk yang dapat mendatangkan kehinaan kepada Tuhan. Segenap pikiran mereka suci, sebagaimana Tuhan mustahil berbuat salah, begitu juga mereka. Penghormatan terhadap anak Tuhan sebagai yang setara dengan Bapa dianggap sebagai suatu ketidakadilan terhadap Lucifer. Sebagaimana yang dinyatakannya, ia juga berhak untuk memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Jikalau saja pemimpin malaikat ini memperoleh kedudukan yang sebenarnya, maka manfaat yang besar akan terasa kepada segenap penghuni surga, karena tujuan yang ada padanya adalah untuk memberikan kebebasan untuk semua. Tetapi kini kebebasan yang pernah mereka nikmati sebelumnya itu telah berakhir, karena seorang pemerintah yang berkuasa telah diangkat bagi mereka, dan kepada kekuasaannya semua harus tunduk. Demikianlah liciknya muslihat itu yang melalui tipu daya Lucifer telah merajalela di dalam istana surga.